Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas dari Fakultas Teknik Elektro Angkatan 2021 Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membuat rangkaian dadu elektronik menggunakan software Proteus. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah gambar teknik yang diampu oleh Bapak Dr. Setio Supratno, SPD, MT. Ini adalah rangkaian dadu elektronik yang saya akan buat. Rangkaian dadu elektronik ini berfungsi seperti dadu biasa, namun bekerja secara otomatis. Saat dimana tombol ditekan, lampu LED akan menyala secara bergantian. Kemudian ketika tombol dilepas, LED akan berhenti pada pola acak dari angka 1 sampai 6, sehingga menampilkan hasil lemparan dadu secara digital. Langsung saja kita mulai proses perancangannya di aplikasi Proteus. Langkah yang pertama, kalian bisa buka aplikasi Proteusnya di komputer Proteus. Setelah terbuka, ini adalah halaman utama di aplikasi Proteus. Kalian bisa klik bagian sini, New Project. Kemudian di halaman selanjutnya ini adalah bagian di mana kalian menamai project kalian. Kalau di sini saya akan namai project ini dengan TS Dadu Elektronik. Kemudian untuk di bawahnya ini adalah tempat di mana kalian menyimpan file tersebut. Kalau sudah, kalian bisa lanjut dengan mengklik next. Kemudian di langkah selanjutnya atau halaman selanjutnya, kalian pilih bagian create a schematic from the select template, kemudian pilih landscape A4. Setelah itu kalian bisa next. Nah, pada halaman selanjutnya kalian pilih bagian create a PCB layout from the select template, karena nanti akhirnya kalian akan membuat PCB. Saya akan membuat PCB layoutnya. Kemudian pilih generic single layer. Selanjutnya adalah next. Selanjutnya next lagi. Kemudian next lagi. Next lagi. Di sini pilih no framer project. Kemudian next. Kemudian finish. Nah, setelah kalian melewati proses tadi, kalian akan menampilkan seperti ini, dimana akan terdapat dua pilihan, yaitu schematic capture dan PCB layout. Dimana untuk tahap awal kita bisa pilih schematic capture, karena disinilah kita akan membuat gambar rangkaian elektronik terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke desain PCB jika rangkaiannya sudah selesai. Nah, berikutnya sebelum memulai, kita harus mengumpulkan semua komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian dadu elektronik. Caranya adalah klik bagian sini komponen mode, kemudian klik bagian P, kemudian akan muncul jendela pencarian komponen di ini. Lalu kalian bisa klik bagian sini yang keyword, kemudian ketik nama komponen yang kita butuhkan satu persatu. Contohnya kita butuh IC 4017. Kalian bisa klik komponen yang kita butuhkan. Usahakan kalian juga pilih yang ada PCB reviewnya, karena nanti kita akan membuat PCB layoutnya. Kemudian klik OK. Kemudian komponen selanjutnya kalian bisa klik lagi di bagian P, kemudian klik bagian keyword. Kita butuh transistor BC547. Kemudian klik komponen seperti tadi, bisa klik OK. Nah, kalian bisa lanjutkan komponen yang kalian butuhkan. Kalau saya di sini butuh dioda, resistor, kapasitor, kemudian ada LED, maka kalian bisa tiru dengan cara seperti tadi. Klik bagian komponen mode, kemudian klik P, kemudian masukkan di keyword komponen apa yang kalian butuhkan. Oke, saya akan lanjut ke bagian mengumpulkan sampai akhir komponen yang saya butuhkan.
Setelah semua komponen dipilih, kemudian kalian bisa mulai dengan langkah selanjutnya adalah menempatkan komponen ke halaman kerja skematik. Caranya adalah kalian bisa klik bagian komponen yang kalian inginkan, kemudian lalu arahkan kursor ke area kerja di tengah layar dan klik untuk menaruh komponen tersebut. Contohnya seperti ini. Kalian bisa ikuti langkah tersebut untuk memenuhi gambar seperti ini. Contohnya ini ada diode, kemudian resistor R1, R2, R3, dan R4. Maka saya lanjut langkahnya adalah dengan resistor, klik komponen resistor, kemudian arahkan ke halaman kerja, kemudian klik kursor, kemudian pasangkan. Nah, jika komponen belum sesuai dengan gambar yang kalian, di sini komponen resistor menghadap ke sini, sedangkan ini adalah seperti ini. Maka kalian bisa lakukan dengan cara klik kanan, kemudian kalian bisa atur rotasinya dengan rotasi clockwise atau anti clockwise, yaitu secara arah jarum jam atau arah balikannya. Atur semua komponen agar posisinya rapi dan menyerupai gambar referensi rangkaian yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian klik arahkan sesuai dengan gambar ini. Kemudian karena ini ada R1, R2, R3, dan 4, kalian bisa lakukan dengan cara klik kanan kembali, kemudian copy, kemudian klik kanan kembali, kemudian paste from clipboard. Nah, lakukan dengan sama untuk R3 dan R4. Nah, kalian bisa lanjutkan melakukan atau peletakan komponen dengan cara seperti tadi untuk melakukan penempatan komponen sesuai dengan gambar referensi ini. Saya akan lanjut sampai akhir untuk penetapan komponen atau penempatan komponen sesuai dengan gambar ini. Baik, setelah semua komponen tertata rapi di halaman kerja dengan berikut sesuai dengan referensi yang ada, langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan atau menghubungkan antar komponen sesuai dengan rangkaian referensi ini. Caranya sangat mudah. Klik pada ujung komponen kaki yang kita ingin hubungkan, contohnya adalah ini, power. Lalu tarik garis menuju komponen lainnya yang menjadi pasangan sambungannya. Contohnya seperti ini. Kemudian contohnya lagi, dioda ini ke resistor R1 dan R2. Kalian klik ujung komponen yang satunya, kemudian tarik, kemudian klik kembali di komponen yang satunya yang kalian hubungkan.
Lakukan langkah ini secara berurutan sesuai dengan gambar rangkaian referensi Anda atau rangkaian yang saya buat seperti ini, rangkaian dadu elektronik sesuai dengan. Kemudian pastikan tidak ada jalur yang terputus atau tertumpang tindih agar simulasinya nanti bisa berjalan dengan baik. Saya akan lanjutkan proses perangkaian atau pengabelannya. Kalian simak dengan cara langkah seperti tadi. Baik, setelah semua rangkaian terhubung dengan benar sesuai dengan gambar referensi ini, langkah selanjutnya adalah harus pastikan kembali komponen seperti resistor, kapasitor, dan lainnya nilainya sesuai daripada gambar referensi. Contohnya misalkan kalian beda, kalian bisa klikkan 2 kali pada komponen tersebut, kemudian edit resistansinya berapa, kemudian klik OK. Lakukan semua komponen tersebut dan pastikan sesuai dengan gambar referensi. Langkah selanjutnya, jika semua sudah disesuaikan, kita bisa lanjut ke tahap pengujian atau simulasi. Untuk menjalankannya, kalian bisa klik bagian kiri di atas yaitu debu, kemudian run simulation. Nah, ketika tombol kita tekan, LED akan menyala dan akan mencari sesuai dengan bekerja rangkaian dadu elektroniknya. Kemudian kita coba klik lagi, maka dia akan bekerja seperti rangkaian dadu elektronik. LED akan berhenti pada pola acak, menampilkan angka layak dadu elektronik yang bekerja secara otomatis. Kita bisa stop. Nah, itu adalah rangkaian yang kita sudah buat. Baik, setelah semua rangkaian kita tes dan pastikan sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah kita pembuatan PCB layoutnya. Kalian bisa arahkan ke bagian PCB layout. Nah, pada gambar ini adalah bagian ini dimana kita merangkai PCB layoutnya. Langkah yang pertama, kalian harus klik bagian kiri bawah di layar selektor, kemudian pilih bagian board edge, kemudian di bagian lembar kerja kalian bisa klik kanan, kemudian pilih place, kemudian pilih box. Ini adalah dimana tempat atau kalian membuat kotak untuk tempat komponen PCB layoutnya. Setelah kalian membuat kotak seperti ini, kemudian kalian bisa klik kanan, kemudian change layer, berubah menjadi board edge. Nah, setelah ini kalian bisa mulai menaruh komponen-komponen sesuai dengan gambar schematic capture yang ada di sini untuk membuat desain PCB layoutnya dengan cara klik bagian komponen modenya,
Nah, perhatikan komponen-komponen ini adalah komponen yang sesuai pada schematic capture. Namun perlu kalian ketahui di sini untuk LED masih ada tanda silang, yang berarti bahwasanya komponen tersebut tidak ada fasilitas atau untuk pembuatan PCB-nya. Nah, caranya kalian kembali lagi ke schematic capture, kemudian pilih LED-nya, kemudian kalian bisa klik kanan, kemudian ke packaging tool. Oke. Kemudian kalian pilih foto ini, kemudian assign, kemudian pilih micro semi, save, yes. Kalian bisa klik. Nah, sudah nggak ada centang atau silang ya, berarti sudah bisa dipakai LED-nya. Buktinya ada gambar PCB reviewnya. Nah, kalian lakukan sesuai dengan gambar yang ini untuk pembuatan PCB loadnya, dan atur di kotak ini supaya muat dan nanti pada pengabelan tidak tumpah tindih. Caranya sama seperti kalian membuat rangkaian pada schematic capture tadi. Kalian klik komponennya, kemudian kalian klik kursor pada lembar kerja. Nah, kemudian kalian atur tempatnya dan lakukan semua komponen yang ada di sini dalam kotak PCB tersebut. Saya akan lanjutkan sampai akhir penempatan komponennya. Setelah semua rangkaian dimasukkan ke dalam papan PCB atau rangkaian kerja kalian, langkah selanjutnya adalah penggabungan sesuai dengan gambar di schematic capture. Oh ya, kemudian tadi saya rubah untuk bagian power dan ground. Kalian bisa gunakan terminal ya, cukup terminal, karena nanti pada PCB layout tidak ada power atau ground, jadi penggantinya ada terminal. Oke, langsung saja kita harus hubungkan supaya terhubung satu sama lain komponennya sesuai dengan schematic capture. Caranya adalah kalian bisa klik bagian track mode, kemudian pilih bagian T25. Caranya adalah klik bagian komponen yang mana kalian hubungkan. Contohnya ini, kalian klik, kemudian ini adalah akan mengarahkan di mana seharusnya kalian hubungkan. Jadi ketika emang hubungannya tersini sesuai dengan gambar schematic capture, maka yang akan menyala adalah komponen yang semestinya kalian hubungkan. Jadi komponen yang tidak terhubung akan padam seperti ini. Jadi kalian harus gabungkan sesuai dengan gambar schematic capture dan sesuaikan dengan komponen yang nyala, itu adalah komponen yang terhubung. Contohnya seperti ini. Kemudian contoh lagi seperti ini, maka yang terhubung dengan bagian ini, kemudian bagian ini dan juga bagian ini. Nah, lakukan cara itu sehingga mereka semua terhubung. Saya akan lanjut.
untuk proses selanjutnya supaya terhubung semuanya. Oke, berikut adalah rangkaian yang sudah saya gabungkan semuanya sesuai dengan gambar schematic capture-nya. Jadi ini udah selesai, rangkaian PCB-nya adalah seperti ini. Jadi semuanya sudah terhubung dan jangan sampai ada yang tertumpang tindih gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa lihat atau mengecek hasilnya, kalian bisa pilih bagian 3 dimensinya. Nah, ini adalah tampak atasnya, tampak atas PCB layoutnya sudah terpasang semua komponen-komponennya. Dan untuk tampak belakang ini adalah untuk pengkabelannya atau penghubungannya. Jadi itu saja tutorial pembuatan PCB layout rangkaian dadu elektronik yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.